Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin kita membagi aqsamul hadits bi'tibari turuki wusulihi ilaina menjadi dua. Yang pertama ada hadis mutawatir, kemudian yang kedua ada hadis ahad. Apa itu mutawatir? Mutawatir adalah hadis yang jalurnya sangat banyak, hadis yang sampai kepada kita dengan jalur yang sangat banyak. Yang banyaknya jalur itu membuat kita secara adat mustahil meyakini adanya kedustaan, entah karena kesepakatan atau karena kebetulan. Saking banyaknya jalurnya sampai kita meyakini apa? Bahwa mustahil banyaknya jalur ini sepakat berdusta. Itu mutawatir. Adapun ahad, ini adalah hadis yang sampai kepada kita jalurnya terbatas. Jalurnya apa? Terbatas. Ada yang terbatas pada 3 orang atau lebih. Terbatas pada 3 orang atau bukan 3 orang ya, 3 jalur gitu saja. Terbatas pada 3 jalur atau lebih. Kalau terbatas pada 3 jalur atau lebih, asalkan tidak sampai pada derajat mutawatir, maka nanti dia disebut hadis masyhur atau hadis mustafid. Adapun kalau terbatas pada 2 jalur, maka nanti dia disebut hadis aziz. Dan kalau hanya terbatas pada 1 jalur, maka dia disebut hadis apa? Hadis gharib. Nah, kemudian selanjutnya ada pembahasan lain, yaitu wa kulluha siwal awal ahadun wa fiha al-maqbul wal mardud. Seluruh hadis-hadis selain tentu saja selain hadis mutawatir, ini hadisnya makbul wal mardud, imma makbulun wa imma mardudun. Ada kalanya dia itu diterima dan ada kalanya ditolak. Berarti memasukkan hadis, semua hadis ahad, entah itu yang masyhur atau aziz ataupun gharib. Ala kulli hal berarti kesimpulannya adalah aqsamul hadits bi'tibari turukihi ilaina. Kemarin kita bagi menjadi 2. Yang pertama ada mutawatir, kemudian yang kedua ada ahad. Hadis ahad ini kemudian kita coba bagi lagi atau kita coba pecah lagi, buat tasjir lagi menjadi 2. Yang pertama bi'tibaril qabuli war raddi. Terus yang kedua bi'tibari adadi turukihi. Bi'tibari adadi turukihi. Yang bi'tibari adadi turukihi kemarin kita sudah bagi, atau ada 3 macam. Yang pertama ada hadis al-masyhur atau al-mustafid. Kemudian yang kedua ada hadis al-aziz. Kemudian yang terakhir ada hadis al-gharib. Nah, kemudian karena musannif mengatakan wa kulluha siwal awwal makbulun au mardudun, kulluha yakni semua hadis semua hadis ahad
tentu saja selain yang mutawatir itu makbulun wa mardud, maka kita bisa bagi lagi bahwa hadis ahad itu bi'tibari al-qabuli war raddi. Kalau dilihat dari sisi apakah diterima atau ditolak, dibagi menjadi dua, al-maqbul wal mardud. Al-maqbulu wal mardud. Al-mardud. Nah, kemudian coba di sini musannif mengatakan, ini ada satu ibarat yang sedikit rumit sebetulnya dan pembahasannya sedikit panjang. Beliau mengatakan, litawaqqufil istidlali biha 'alal bahthi an ahwali ruwatiha dunal awwal wa qad yaqa'u fiha ma yufidul ilma an-nadhariyya bil qara'ini 'alal mukhtar. Kemarin sudah saya singgung sedikit terjemahnya. Cuman belum saya bahas apa maksudnya. Maksud dari ibarat ini begini. Jadi hadis makbul ini dibagi menjadi dua. Sebelum pembagian sahih dan hasan, makbul itu nanti yang menurut Ibnu Hajar makbul adalah sahih dan hasan, mardud itu hadis dhaif. Nanti ada kriteria-kriterianya, syarat-syaratnya ada. Tapi sebelum itu, hadis makbul, hadis yang diterima ini dibagi menjadi dua. Muhtaf bil qara'in wa ghairu al muhtaf bil qara'in. Ini spidolnya kayaknya udah mau habis. Nah, ini dia. Ma ihtaffa bil qara'in. Yang kedua lam yuhtaf bil qara'in. Apa itu muhtaf bil qara'in? Jadi hadis yang muhtaf bil qara'in yakni adalah hadis-hadis sahih atau hadis hasan. Kan kemarin kan kita sudah bahas bahwa hadis mutawatir itu dia yufidul ilm al yaqini, kan begitu? Yufidul ilma al yaqini. Memberi faedah kita satu pengetahuan yang sifatnya yakin. Tapi kalau hadis ahad itu apa? Nadhori. Apa bedanya yakini dengan nadhori kemarin? Kalau yakini itu sebetulnya gini, doruri yakini, itu dia. Hadis mutawatir itu memberi faedah kita satu pengetahuan ilmu yang doruri dan yakini. Doruri itu maknanya adalah tidak perlu nadhor lagi. Cukup orang tahu, oh ini mutawatir. Oke, mutawatir itu sudah membuat kita sudah membuat kita sampai pada tingkatan yakin tanpa perlu nadhor. Oh, yang menyampaikan orang banyak ya sudah, kalau yang menyampaikan orang banyak nggak perlu dipikir lagi, ini sudah pasti benar beritanya. Beda dengan hadis ahad. Kalau hadis ahad ini dia perlu nadhor. Untuk mengetahui benar atau kelirunya perlu nadhor. Lah nanti ada hadis-hadis yang ma'ihtaffa bil qara'in, ada lam yuhtaf bil qara'in. Saya bahas dulu yang lam yuhtaf bil qara'in. Yang lam yuhtaf bil qara'in itu adalah hadis-hadis yang dia memenuhi persyaratan sahih atau hasan. Titik, sudah sampai situ saja. Tidak disertai dengan indikasi-indikasi lain yang menguatkan. Qarinah-qarinah yang menguatkan. Dia cukup perawinya nanti akan saya sebutkan persyaratan hadis sahih itu apa saja. Tapi asal dia sudah memenuhi persyaratan sahih, maka dia makbul, tapi yang lam yuhtaf bil qara'in. Sehingga derajatnya adalah yaghlibu 'ala dhann sidqu al-khabar. Yaghlibu 'ala dhann sidqu al-khabar. Dhann kita ghalib, atau yang namanya dhann itu kan perasaan atau pengetahuan yang mulai dari 51 sampai 99 itu kan namanya apa? Dhann. Tapi kalau ghalabah dhann itu ya 80 sampai 90 itu. Range antara 80 sampai 90 itu namanya ghalabah dhann. Jadi hadis-hadis sahih atau hasan itu memang kita sangka kuat bahwa hadis ini benar dari Nabi. Tingkatannya ghalabah dhann. Tapi kalau ma'ihtaffa bil qara'in, ketika hadis ini diteliti, oh ternyata dia sahih, perawi-perawinya bisa diterima. Sudahlah perawi-perawinya bisa diterima, ternyata ada indikasi-indikasi lain yang menguatkan.
ada indikasi-indikasi lain yang membuat hadis ini semakin kokoh. Nanti saya sebutkan apa saja qarinahnya. Tapi yang jelas ma'ihtafa bil qara'in ini yufidul ilm an-nadhari al-yaqini. Yufidul ilm an-nadhari al-yaqini. Nadhari tetap, nadhari itu artinya butuh mikir, butuh kita analisa, tapi pada ujungnya yakini. Bukan dhanni lagi. Kalau ini kan yaghlibu 'ala dhann. Tapi kalau sudah ma'ihtafa bil qara'in yakini. Apa saja di antara qarinahnya? Di antara qarinahnya adalah rawahu Bukhari wa Muslim. Atau dalam istilah lainnya adalah muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua misalnya al-masyhur. Jadi kalau ada hadis sudahlah sahih, terus jalurnya banyak, lebih dari 3 walaupun nggak sampai mutawatir, itu yufidul ilm an-nadhari al-yaqini. Tapi kalau mutawatir dia yakini doruri. Tapi kalau ini ma'ihtafa bil qara'in yang makbul, dia memang masih nadhari, masih butuh mikir, tapi pada ujungnya tetap yakini. Kemudian di antara qarinah yang lain adalah silsilatu bi a'immat al-musalsal bi a'immatil huffaz. Di antaranya al-musalsal bi a'immati al-huffaz. Jalurnya nggak perlu banyak, cukup satu. Tapi satu jalur itu kalau kita teliti, wah ini ulama besar semua ini. Misalnya qala al-Imam Syafi'i an Malik an Atha an Ibni Umar an Rasulillah. Wow, udah itu silsilatul dzahab itu namanya. Silsilatul dzahab itu artinya jalur atau transmisi riwayat di mana isinya orang besar semua yang kita yakin ini orang ini udah jelas orang keren semua, orang besar semua, mustahil dusta semua. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik, dari gurunya Atha, dari gurunya atau itu apa namanya maulanya Ibnu Umar, terus dari gurunya Sayyidina Ibnu Umar, dari Nabi, lah sudah selesai. Muhtaf fil qara'in. Bisa dipahami? Nah, itu yang dikatakan oleh musannif dalam kitabnya, yakni waqad yaqa'u fiha ma yufidul ilman nadhari bil qara'in 'alal mukhtar. Jadi terkadangan hadis-hadis ahad ini juga bisa memberi faedah ilmu al-nadhari al-yaqini. Ada satu tambahan begitu, an-nadhari al-yaqini bil qara'in 'alal mukhtar, bil qara'in ketika disertai dengan qarinah-qarinah 'alal mukhtar menurut pendapat yang dipilih. Pembahasannya panjang sebetulnya, tapi saya cukupkan sampai di sini aja. Nggih. Tsummal gharabah. Kemudian hadis gharib. Hadis gharib ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gharib mutlak, ya kan? Tsummal gharabah imma an takuna fi asli sanad aula. Fal awal al fardul mutlak ya wa tsani al fardun nisbi. Nggih. Al gharib dibagi menjadi dua. Yang pertama, aduh ini udah mau sekarat juga nih. Kayaknya yang merah nih masih bismillah. Kemudian hadis gharib di sini dibagi menjadi dua. Nah, ada al-fardul mutlak. Al-fardul mutlak ya nanti kalau ini udah mulai habis. Yang kedua ada al-fardun nisbi. Al-fardul mutlak dan ada al-fardun nisbi. Apa itu fardul mutlak? Jadi kan kemarin saya bahas bahwa gharib itu apa? Definisi hadis gharib. Hadis yang salah satu tobakoh atau salah satu apa namanya di satu tobakoh, satu tingkatan perawi itu, entah itu sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in sampai pada perawi terakhir Imam Bukhari atau Imam Tirmidzi dan seterusnya. Perawi terakhir itu istilah lainnya adalah mukharraj, yakni seorang perawi yang mentadwin atau mengumpulkan hadis-hadis riwayatnya sendiri dalam satu kitab miliknya dari jalur gurunya langsung sampai kepada baginda Nabi atau sampai kepada ujung daripada sanad
tersebut, entah itu sahabat atau tabi'in atau nabi. Nggih. Misalnya Imam Bukhari itu mukharraj dan seterusnya dan seterusnya. Nah, gharib itu adalah hadis di mana salah satu tobakohnya ada yang diriwayatkan hanya oleh satu orang. Jadi misal di tobakotnya sahabat misalnya, kita temukan, ternyata sahabat yang meriwayatkan ini kita cari di banyak kitab. Setelah kita teliti banyak kitab atau bahkan semua kitab-kitab kitab-kitab usul begitu. Maksudnya kitab usul itu bukan usul fikih. Kitab usul itu adalah kitab di mana kitab itu menyebutkan hadis plus sanadnya dari riwayatnya sendiri ke gurunya sampai ke atas, sampai ke aslus sanad. Setelah kita cek, ternyata sahabat yang meriwayatkan hadis ini cuma satu. Sebanyak apapun jalurnya yang kita lihat sekarang di Bukhari ada, Muslim ada, Tirmidzi ada, Ibnu Majah ada, kita lihat semuanya ada hadis ini. Barangkali hadis ini diriwayatkan oleh 6 kutubus sittah. Seluruh kutubus sittah ada hadis ini, hadisnya sama, plek. Dari jalur yang berbeda-beda. Tapi setelah kita lihat sahabatnya yang meriwayatkan siapa? Sama sahabatnya, satu orang sahabat aja. Misalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Lah, ini berarti hadis ini gharib di awal sanad. Di awal sanad itu maksudnya ketika di periode sahabat yang meriwayatkan cuma satu orang sahabat saja. Sering nggak kalian menemukan hadis begitu? Nggak pernah teliti ya, Bang. Repot, nggak pernah teliti bilang jarang. Padahal nggak pernah teliti. Ada di antaranya hadis itu tadi yang saya kasih contoh kemarin, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat itu setelah dilihat di kitab-kitab hadis, ujung-ujungnya bermuara kepada satu orang sahabat, yaitu siapa? Sayyidina Umar. Nah, ini disebut al-fardul mutlak. Apa disebut apa? Al-fardul mutlak, yakni atau al-gharib mutlak juga sama. Al-gharib al-mutlak, yakni fi asli sanad. Gharibun fi asli sanad. Asli as-sanad ai fi sahabah ai as-sahabah. Jadi pada tobakohnya sahabat atau pada periodenya sahabat itu ternyata yang meriwayatkan cuman satu orang sahabat. Beda dengan al-fardun nisbi. Nah, kalau al-fardun nisbi ini at-tafarrud fi atsnaih, itu aja mudahnya. At-tafarrud fi atsnaihi. Terjadi periwayatan secara mandiri fi atsnaihi di pertengahan periode atau pertengahan sanad atau pertengahan jalur. Hanya saja al-fardun nisbi ini sebetulnya nanti ada pembahasannya panjang lagi, beliau bahas lagi di sini. Fardun nisbi itu karena begini, fardun nisbi itu kadang disebut fardun nisbi itu ketika misalnya begini, ada nih, ini ada nabi nih, misalnya ini nabi, an-nabi, kemudian punya sahabat, punya murid sahabat, ada 3 begitu atau ada 4 begitu. Kemudian ini masing-masing sahabat punya murid lagi, tabi'in, ini juga punya tabi'in. Nah, kemudian ini tabi'in ini punya murid lagi, punya murid. Nah, hanya saja ini punya murid banyak semua nih, punya murid. Hanya saja semua muridnya ini dhaif semua kecuali satu orang. Ini misalnya Z. Lah, Z ini adalah satu-satunya perawi di generasi tabi'ut tabi'in. Ini kan sahabat, ini tabi'in, tabi'ut tabi'in. Satu-satunya perawi di generasi tabi'ut tabi'in yang thiqah. Semuanya dhaif semua. Jadi ada satu hadis ketika kita cek jalurnya banyak, tapi nanti ada di satu periode, satu masa, yakni masanya tabi'ut tabi'in, perawi yang thiqah cuman Z saja. Perawi Z. Sebelum-sebelumnya buat sahabat jelas, kulluhum udul, tidak perlu ditanyakan. Eranya tabi'ut tabi'in juga sama.
Thiqah semua. Tapi eranya tabi'in thiqah semua. Eranya tabi'in ini dhaif semua kecuali satu. Maka dia disebut gharib juga tapi fardun nisbi. Al-fard yang nisbi, gharib nisbi. Maksudnya gharib nisbi itu gharib dilihat dari sisi bahwa ternyata perawi thiqahnya cuma satu aja. Di antara sekian banyak perawi yang lain, yang thiqah cuma satu orang. Nah, jadi fardun nisbi itu pembahasannya lebih kompleks lagi. Lebih kompleks lagi. Tapi nanti setelah pembahasan sahih, nanti beliau baru bahas. Tapi saya cuma pengen buat ada gambaran aja. Intinya kalau gharib yang disebut dengan al-fardul mutlak itu apa? Setiap hadis yang fi aslis sanad. Gharibnya itu fi aslis sanad. Sejak di di periodenya siapa? Sahabat. Aywa, quyyidat bithiqah itu istilah lainnya tuh. Hadis yang dispesifikasi hanya oleh perawi-perawi thiqah. Artinya hadis ini misalnya hadis ini gharib. Kenapa gharib? Karena ternyata perawi thiqahnya cuma satu aja. Itu namanya quyyidat bithiqah. Gharib, tapi gharibnya itu cuma dilihat dari sisi gharib dari sisi perawi thiqah. Kalau perawi-perawi yang enggak thiqah ada banyak. Jalurnya ada banyak sebetulnya nih. Tapi kalau dilihat cuman yang thiqah cuma satu ternyata berarti dia menjadi hadis yang apa? Gharib. Dan hadis gharib yang semacam ini yakni yang fardun nisbi ini adalah hadis-hadis yang sangat jarang disebut sebagai hadis gharib. Maka di sini beliau mengatakan kita baca bareng-bareng tsummal gharabah, kemudian hadis gharib imma ada kalanya antakuna fi aslis sanad. Ada kalanya gharib itu terletak di permulaan sanad yakni di periodenya sahabat. Aula atau tidak terletak di permulaan sanad. Fal awal yang pertama yakni gharib yang dimulai di awal sanad al-fardul mutlaqu disebut sebagai fardul mutlaq. Wa tsani yang kedua al-fardun nisbi disebut sebagai fardun nisbi. La fardun nisbi ini wa yaqillu itlaqul fardiyah alaihi sangat sedikit sekali itlaqul fardiyah penyebutan istilah gharib atau penyebutan istilah fard alaihi atas fardun nisbi. Jarang disebut hadis gharib. Walaupun secara istilah cocok atau layak atau memang sebetulnya dia hadis gharib, tapi fardun nisbi, gharib nisbi, nisbat. Paham? Sampai sini ada mau ditanyakan enggak? Ya. Ya. Hadis-hadis yang dari Ummul Mukminin Aisyah kemungkinan gharib. Enggak, belum tentu dong. Kemungkinan gharib karena kan bukan pas bisa jadi kan. Termasuk spesialisasi beliau itu adalah meriwayatkan hadis-hadis ketika di rumah di mana sahabat-sahabat yang lain nggak tahu apa yang Nabi perbuat di rumah. Seperti misalnya mandi junubnya Nabi atau cara Nabi bergaul dengan istri-istrinya dan seterusnya. Bisa jadi hadis gharib. Tapi tidak selalu. Karena banyak juga Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis-hadis yang tidak ada kaitannya sama halal rumah. Bahkan beberapa kali Sayyidah Aisyah itu berselisih dengan sahabat yang ada di luar rumah. Ya, di luar rumah sahabat meriwayatkan keadaan Nabi seperti ini, terus Sayyidah Aisyah, enggak, Nabi tidak pernah begitu. Misalnya, saya lupa itu ada hadisnya itu. Ketika Sayyidah Aisyah berselisih dengan Sayyidina Ibnu Umar atau Sayyidina Umar. Nah, berselisih. Para ulama kemudian memenangkan riwayat dari Sayyidina Umar. Kenapa? Karena para ulama mengatakan ini menunjukkan Nabi pernah berbuat sesuatu yang Sayyidah Aisyah nggak tahu. Jadi bukannya dibalik. Tapi Nabi berbuat sesuatu di luar rumah di mana Sayyidah Aisyah nggak tahu, yang tahu para sahabat yang ada di luar rumah. Jadi yang dimenangkan Sayyidina Umar. Hah? Ya sama-sama sahih. Sama-sama sahih. Nanti ada pembahasan itu, ada pembahasan juga hadis sahih yang kalau misalnya berselisih dengan hadis sahih yang lain itu hukumnya bagaimana begitu. Oke. Berarti nanti semisal kalau misalnya ada yang sikoh di setiap jamaah ada dua, itu berarti aziz nisbi. Enggak ada istilah itu. Enggak ada istilah apa namanya? Aziz nisbi, enggak ada masyhur nisbi, mutawatir nisbi, enggak ada. Cuman ada gharib aja.
Oke, yang lain? Sampun? Ya. Ya. Itu tadi pas makbul tadi Musa salam di Alimatil Hufat. Ya. Itu kan sangat mempengaruhi. Ya, betul. Misal di jalur tembakau setelahnya itu yang paling akhir itu ternyata doif, apakah bisa keangkat dari sebelum-sebelumnya? Bisa. Nanti akan ada pembahasan lagi. Hadis Hasan li ghairi, sahih li ghairi. Bukan, maksudnya dalam satu hadis itu diperiwayatkan sebelum-sebelumnya Alimatul Hufat, tapi di akhir sanadnya itu problem gitu. Kurang. Ya itu masalah nanti, masalah juga. Apa nggak bisa keangkat dari yang sebelum-sebelumnya? Yo ndak bisa dong. Bisa aja ente orang dhaif, ente pembohong terus ngarang-ngarang bikin sanad palsu dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, bisa-bisa aja kan. Nah, justru yang muktabar itu ya pokoknya setiap rawi itu sangat sangat punya dampak, entah dia itu di awal atau di tengah-tengah atau di akhir. Siapapun itu kalau di satu jalur hadis kok ketemu ada satu perawi dhaif, waduh, ini bisa diindikasi bahwa jangan-jangan dia orang yang pertama kali buat sanad ini, sehingga siapapun di belakangnya orang-orang besar semua la yu'tabar atau la yu'ba'u bih. Mafhum? Oke. Kemudian di sini beliau langsung setelah membahas fardul mutlak dan fardun nisbi, beliau memulai syarat-syarat hadis sahih. Wa khabarul ahadi binaqli adlin tamid dhabti muttasilas sanadi ghaira mu'allalin wala syadhin huwa sahihu lidzatih. Syuf. Jadi Allahu Akbar. Makbul di sini dibagi menjadi dua. Makbul dibagi menjadi dua. Ada yang sahih dan ada yang hasan. Sahih dibagi menjadi dua, ada sahih lidzatihi, ada sahih lidzatihi, dan ada sahih li ghairihi. Apa itu sahih lidzatihi? Sahih lidzatihi tadi di sini disebutkan oleh musannif bahwa syarat-syarat hadis sahih lidzatihi ada 5. Syarat hadis sahih lidzatihi ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama adalah binaqli adlin, yang kedua tamud dhabti, yang ketiga muttasilis sanadi, yang keempat ghairu mu'allalin, yang kelima wala syadz. Jadi yang pertama binaqli adlin, perawinya harus adil. Pertama, nanti saya jelaskan adil itu apa. Yang kedua tamud dhabt. Kemudian yang ketiga apa? Muttasilus sanad. Yang keempat ghair mu'allal. Yang kelima wala syadz. Ini 5 syarat hadis dikatakan hadis sahih. 2 syarat berkaitan dengan sosok perawi langsung, individu perawi langsung. 3 syarat yang lain berkaitan dengan matan atau sanad. Saya terangkan. Jadi begini. Yang pertama binaqli adlin. Hadis dikatakan sahih itu perawinya harus adil. Apa itu adil? Adil ini adalah sifat-sifat utama atau sifat-sifat kemuliaan yang kaitannya sama moral. Ma yata'allaqu bil akhlaq wal adab was suluk wa ghairi dzalik. Segala sesuatu yang berkaitan dengan akhlak, adab, etika pokoknya. Jadi yang pertama dilihat itu apa? Etikanya. Di antara etika itu apa? Orang ini nggak boleh dusta. Orang ini nggak boleh melakukan hal-hal yang mengurangi misalnya muruah dia. Orang ini nggak boleh melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang fasik. Nggak boleh macam-macam. Syaratnya banyak nanti adil itu. Bahkan
dan ada khilaf tentu saja. Misalnya, apakah perawi yang ketahuan minum sambil berdiri maka nanti hilang adalahnya? Ada yang mengatakan iya, hilang adalahnya karena dia telah melakukan sesuatu yang makruh dalam agama. Apa itu minum berdiri? Tidak layak seorang perawi yang membawa hadis Nabi ternyata dia sendiri menyelisih hadis Nabi di mana Nabi memerintahkan orang supaya minum sambil duduk. Tidak layak seorang perawi periwayat hadis Nabi menyampaikan hadis Nabi padahal dia sendiri tidak mengamalkan hadisnya. Misalnya. Bahkan sampai tingkatan apakah perawi yang ketahuan naik himar itu menghilangkan muru'ah apa tidak sehingga adilnya, sifat adilnya ini berkurang. Itu ada khilaf. Walaupun yang muktamad ternyata tentu saja tidak. Orang-orang yang ulama yang mengatakan muru'ahnya hilang itu menganggap bahwa tidak layak seorang pembawa hadis Nabi naik himar. Karena himar itu zaman dulu adalah tunggangannya orang-orang rendah, orang-orang hina. Nah, kalau zaman sekarang yo apa? Tuk-tuk. Di ulama naik tuk-tuk itu gak kebayang. Loh iya. Ada yang bilang, wah itu langsung menghilangkan muru'ah itu. Jadi kalau kamu melihat misalnya Syahali Jum'ah tiba-tiba di gang-gang Darusana itu tuk-tuk walah. Itu. Nah, ada yang bilang lah ya, ada yang bilang itu menurunkan apa? Muru'ah. Walaupun sebagian ulama mengatakan enggak lah, masa cuma naik tuk-tuk aja nurunkan muru'ah ya enggak. Masa naik himar aja nurunkan muru'ah. Walaupun kalau kita lihat ya, masya-masya Al-Azhar itu enggak ada yang naik tuk-tuk memang. Sedikit sekali yang naik trimko karena jaga muru'ah. Khususnya yang ini ya, yang kibar, ulama-ulama kibarnya. Ada beberapa di antaranya Syekh Syahawi yang masih tawadhu, yang masih sering naik kendaraan-kendaraan rakyat jelata seperti kita gitu kan. Nah, Grab. Ya Grab masih lumayan bagus lah. Tapi ya ala kulli hal ada khilaf dalam masalah ini. Cuman yang jelas menurut pendapat yang muktamad kalau cuman urusan kendaraan tidak sampai separah itu. Yang jelas kalau dia melakukan hal yang makruh, termasuk makan di warung itu juga termasuk. Makan di warung, ngopi di samping sini sambil main, lah. Sambil main ML, ngopi dan seterusnya. Nyisa misalnya. Ya. Walaupun nyisa itu ada khilaf juga tuh. Apakah nyisa dan menghisap rokok itu membuat muru'ah berkurang apa tidak? Karena dulu Syekh Yasin Al-Fadani beliau termasuk muhaddis, termasuk musnidud dunya itu beberapa kali nyisa dengan beberapa muridnya. Nyisa ada fotonya ada. Beliau nyisa, masya Allah. Wallahu a'lam. Yang jelas itu tadi, kalau dia jelas-jelas melakukan hal-hal yang haram apalagi sampai tingkatan makruh, itu nanti bisa apa? Adalah nyil. Termasuk kalau dia melakukan kedustaan. Entah itu kedustaan ini dibagi dua. Kalau dustanya itu dusta atas nama Nabi, langsung hadisnya la yuqbalu abadan. Hadisnya tidak diterima sama sekali. Kalau dia pernah ketahuan sekali saja berdusta atas nama Nabi, maka langsung hadisnya tidak diterima. Hadis yang dulu-dulu maupun yang hadis yang setelah dia ketahuan berdusta tidak diterima. Sama sekali, selama-lamanya. Ada ulama yang mengatakan bisa diterima lagi ketika dia sudah taubatan nasuha, walaupun tidak sampai derajat hadisnya thiqah karena dia pernah dulu ketahuan berdusta. Bisa diterima, tapi hadisnya dhaif gitu aja. Ada yang bilang enggak bisa diterima sama sekali. Kalau dia sudah pernah berdusta atas nama Nabi, langsung mutlak enggak bisa diterima. Lah kalau enggak dusta atas nama Nabi, misalnya dustanya sama temennya, ketahuan bohong sama temennya, nah, itu bagaimana? Nah, kalau seperti ini tidak sampai tingkatan hadisnya ditolak semua, tapi dia dilihat apakah sudah tobat atau belum. Kalau dia sudah tobat, maka hadisnya diterima. Tapi itu tadi tidak bisa jadi hadis sahih. Nggak bisa juga. Kecuali kalau sudah, wallahu alam, saya lupa itu perinciannya bagaimana. Apakah kalau dia sudah betul-betul tobat dari dustanya, itu bisa naik derajatnya jadi thiqah atau enggak, wallahu alam. Tapi adalah itu tidak terlalu ngefek pada hadis hasan. Yang ngefek itu nanti tamud dobet, ini yang ngefek.
Kalau adalah itu memang agak sulit ngukurnya adalah itu. Kalau bobot itu masih bisa diukur lah, relatif mudah diukur. Tapi kalau adalah itu sulit, karena kan kaitannya sama etika, sama moral. Kan kita nggak 24 jam bisa ngelihat orang ini, kehidupannya bagaimana kan? Sulit. Tapi kalau tamu bobot bisa dites. Di antaranya misalnya kalau orang ini pernah ketahuan berdusta dengan bukan manusia, hewan. Dusta dengan kucing. Misalnya ngasih makan kucing. Nah, dimanggil kucing, seolah-olah ngasih makan, ternyata nggak ngasih makan. Ini walaupun nggak sampai derajatnya nggak sampai seperti dusta kepada manusia, ini bisa apa? Nah, menurunkan murah. Apalagi yang nyiksa lah. Oh iya itu termasuk itu. Nggak punya moral. Nggak punya moral. Kan nggak ada janji ya. Nggak ada janji makan maksudnya. Apalagi apa namanya? Disiram. Oh enggak. Ente pernah Nyiram enggak ya? mandikan kan, alasannya mandikan. Ya. Oh goreng. Padahal nyiram. Itu mah Oh goreng. Saya dry gitu. Saya dry. Nggih, wallahu alam. Nah, itu apa? Adalah. Jadi adalah itu kaitannya sama apa? Etika atau moral. Dan ada range-nya. Ada tingkatan-tingkatannya, ada level-levelnya. Kemudian yang kedua tamud bobot. Kalau adil itu kaitannya sama etika atau moral, moralitas. Kalau bobot itu kaitannya sama intelektualitas, kecerdasan, kekuatan hafalan, atau akurasi tulisan. Bobot di sini ada dua, ada bobtus sadr dan ada bobtul kitab. Bobtus sadr itu artinya kekuatan hafalannya tinggi. Di antaranya misalnya seperti Imam Bukhari. Wah itu tamud bobot itu beliau udah jelas, muttafaq, disepakati ulama. Pernah dites suatu ketika Imam Bukhari waktu masih muda beliau, masya Allah. Ada orang-orang Hijaz begitu, orang ulama-ulama di Hijaz atau di Syam saya lupa. Kayaknya di Hijaz kayaknya. Ulama-ulama di Hijaz dengar ada seorang pemuda dari Bukhara sana. Bukhara itu daerah Ajam, dekat Rusia sana kan, Bukhara itu. Zaman sekarang Uzbek kalau nggak salah, wallahu alam. Ada pemuda yang katanya ahli hadis, hafal sanad, menguasai banyak sekali sanad. Nah, terus dengar-dengar orangnya mau ke sini. Oke, sekarang kita buat majelis, datangkan ahli-ahli hadis, kita datangkan, kita tes dia, coba bisa nggak? Betul, ketika Imam Bukhari datang ke Hijaz, langsung disidang di hadapan ulama-ulama Hijaz ketika itu. Kalau nggak keliru ada 10 ulama ahli hadis, ahli sanad. Masing-masing ulama ini punya 10 pertanyaan tentang satu hadis. Yang hadis ini sanadnya sudah diacak-acak. Jadi ada satu hadis, sanadnya diacak-acak. Misalnya hadis ini dari A, B, C diacak-acak dari C, B, A. Diacak, semua sanadnya diacak. Terus Imam Bukhari ditaruh di tengah-tengah, dihadiri oleh masyarakat umum dan ulama-ulama yang lain. Yang ngetes cuma 10, tapi yang hadir di situ ratusan orang. Nonton semua. Ditanya satu-satu Imam Bukhari. Beliau jawab, enggak tahu saya. Hadis ini gimana? Ada enggak menurutmu? Enggak tahu. Seluruh ulama nanya, berarti ada 100. Ada 10 ulama, satu ulama tanya 10 pertanyaan, semuanya tanya satu-satu, semua dijawab enggak tahu semua. Maka ulama tanya, "Loh, kamu ini gimana?" Katanya ahli hadis. Kok saya tes, kami tes enggak ada yang tahu. Gimana ini? Terus kata Imam Bukhari, beliau mengatakan kalau hadis yang Anda sebutkan tadi, hadis yang pertama Anda sebutkan itu riwayat yang saya tahu, hadisnya bunyinya begini, riwayatnya A, B, C. Hadis yang kedua Anda disebutkan satu-satu, urutannya lengkap, plus semua syaratnya diatur rapi, seperti sanad yang benar, sebagaimana sanad yang benar. Satu-satu disebutkan sampai 100-100-nya. Langsung semuanya ngakui, wah ini tamud bobot. Baru diakui semua ulama. Jadi ulama zaman dulu gitu. Kalau emang ngaku ulama, berani dites. Ayo dites, coba. Ngaku pinter, ayo sini tes. Paham sampai sini? Nah ini tamud bobot. Maka bahkan dikatakan tamud bobot itu diantara ciri-cirinya adalah orang ini nggak perlu persiapan. Jadi kalau kamu hafal Quran, hafal 30 juz, nggak perlu persiapan, dites langsung bisa. Harus gitu. Bahkan ada yang mengatakan tamud bobot itu pokoknya kalau orang ini bangun tidur, dites langsung bisa. Nggak perlu saya tak dulu murojaah lah. Itu namanya tidak tamud bobot.
Ada di sini yang ngaku tamu dobet? Ayo, berani dites nggak? Wah, itu sulit sekali itu. Imam Ibnu Ma'in, beliau mengatakan, saya hafal 200.000 hadis sebagaimana saya menghafal surat Al-Ikhlas. Cuf. 200.000 hadis seperti beliau menghafal surat Al-Ikhlas. Kayak apa itu coba? Ayo, menghafal surat Al-Ikhlas. Saking luar biasanya. Itu namanya tamud dhabt. Gurunya Imam Bukhari, saya lupa Yahya bin Ma'in atau siapa namanya, Imam Rohawai, itu Ishaq bin Rohawai. Beliau mengatakan, Imam Bukhari mengatakan, gurunya itu setiap kali ngajar, beliau sendiri yang mengatakan, setiap kali mengajar nggak pernah, setiap kali mendikte hadis, mendikte murid-muridnya nggak pernah baca kitab. Beliau mengatakan, setiap kali saya mendikte hadis kepada murid-murid saya itu seolah-olah di depan saya itu ada kitabnya langsung, seolah-olah saya baca, saking apalnya. Bukan hadisnya tok loh ya, plus nama-nama rawinya. Perawinya dari sini, dari fulan, begitu. Dan itu entah kenapa ya, ada kelezatan tersendiri ketika orang itu istilahnya tatabu'ut turuk. Jadi meneliti jalur-jalur hadis itu semacam ada apa ya, kenikmatan begitu. Saya dulu pernah pengalaman meneliti riwayat-riwayat mungkar yang ada di dalam Sunan Nasa'i. Jadi dulu termasuk tugas akhir saya di mana, di Temboro dulu, adalah meneliti hadis-hadis mungkar yang ada di Sunan Nasa'i. Ada sekitar 12-15 hadis begitu, ada khilaf apakah Nasa'i, Sunan Nasa'i Sughra atau Kubro. Saya teliti dua-duanya. Lah itu apa ya? Karena saya cuma spesifik meneliti yang hadis-hadis mungkar aja, itu seolah-olah seperti sanad itu enak begitu. Oh, ini kalau namanya ini, gurunya ini, oh berarti nanti jalurnya begini-begini. Jadi kita tahu namanya istilahnya itu turukul jadah. Turukul jadah itu jalur-jalur yang biasa dilewati oleh seorang perawi. Oh, kalau perawi ini, gurunya ini, berarti nanti jalurnya ke sini. Perawi ini nanti jalur. Jadi saya bayangkan, oh berarti dulu ngapalinnya itu jangan-jangan kayak gini ya. Ngapalin cuma 1-2 nama, terus selanjutnya itu sudah otomatis. Jadi saya punya bayangan gitu loh. Jangan-jangan kayak gini ya ngapalinnya. Nah, walaupun nanti ada pembahasan ilal, lah itu ada turukul jadah, sulukul jadah, walah. Jadi ada perawi yang terbiasa lewat satu jalur, kebetulan ada satu kali perawi ini tidak lewat jalur yang sama, tapi kemudian perawi setelahnya menganggap ini jangan-jangan jalurnya kayak dulu, kayak biasanya, akhirnya disebutkan jalur biasanya. Jadilah hadis itu mungkar. Nah, itu sulukul jadah itu namanya. Oke, tamud dhabt. Jadi tamud dhabt itu harus orang ini punya kekuatan intelektual yang luar biasa, khususnya hafalan yang sempurna, sehingga ketika dites kapanpun, dimanapun dia bisa menjawab. Atau ada kalanya dhabt itu dhabtu alkitabah. Dhabtu apa? Alkitabah. Dhabt tulisan. Jadi tulisannya ini tulisan yang betul-betul akurat. Akurat itu bagaimana? Akurat ini tulisan ini sudah dicek, sudah diverifikasi dengan tulisan asalnya, kitabul asal. Kitab gurunya, di mana kitab itu dulu yang dijadikan untuk mendikte mendikte dia dalam menulis hadis, menulis riwayat. Dicek sama nggak, ada perbedaan nggak? Atau jadi ada referensi primer dan ada referensi sekunder. Referensi primer itu referensi gurunya langsung. Kalau sekunder itu referensi kawan-kawannya. Jangan-jangan misalnya referensi primer nggak ada, dicek dengan referensi sekunder. Dulu kamu ngaji sama siapa? Oh dulu saya Zidan ini ngajinya sama Rizky. Oke, dicek. Rizky punya tulisan nggak? Oh punya. Ayo coba dicek. Nah, oh ternyata beda. Oh lah. Gimana nih? Oh yang dimenangkan misalnya Zidan, karena Zidan punya rekaman. Rizky nggak punya rekaman. Zaman saya enak. Itu namanya dhabtu alkitabah. Dhabit lewat kitabah, tulisan. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, muttasilus sanad. Sanadnya harus sambung ittisal. Jadi tidak boleh sanadnya itu terputus. Contoh terputus apa misalnya? Misalnya dari Nabi, harusnya sahabat baru tabi'in, tiba-tiba ada tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi. Padahal sudah diyakini tabi'in ini nggak mungkin ketemu Nabi, mesti lewat sahabat. Tiba-tiba dia meriwayatkan langsung dari Nabi, berarti itu munfasil, terputus.
ada keterputusan di situ. Atau eranya tabi'ut tabi'in meriwayatkan langsung ke sahabat, padahal diyakini ini nggak mungkin ketemu sahabat. Atau era setelahnya. Nah, apakah sanadnya ini muttasil atau munfasil itu bisa dilihat dari jarak tahunnya. Jadi dulu kita waktu belajar latihan cara neliti sanad begitu, dilihat perawi satu-satunya, ini betul nggak berguru. Cara lihat bergurunya bagaimana? Kalau ikut Imam Bukhari, ikut syaratnya Imam Bukhari, berarti kita pertama ngelihat apakah dia sezaman atau tidak. Pertama. Yang kedua, imkanul liqa, kemungkinan dia bertemu apa enggak. Misalnya ada perawi kita lihat, oh tahun ini hidup tahun abad ke-5, selanjutnya ini abad ke-7, alah jelas secara tahun aja udah nggak mungkin ketemu, selesai, berarti dia ada keterputusan. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, oke, ternyata masih satu zaman, satu era, berarti ada masih kemungkinan dia ketemu. Kita lihat rumahnya di mana nih. Yang satu rumahnya di Madagaskar, yang satu rumahnya di Rusia sana. Waduh, terus nggak ada riwayat dua orang ini pernah belajar, misalnya belajar di Mekah. Oh, dua-duanya dulu pernah belajar di Mekah. Walaupun tahunnya kita nggak tahu kapan, tapi ada imkanul liqa di sini. Yang ini pernah belajar ke Mekah, ini juga pernah belajar ke Mekah. Jangan-jangan ketemu di Mekah, berarti bisa disebut muttasil. Tapi kalau nggak ada riwayat sama sekali yang kemungkinan mereka mengadakan rihlah kemana, ke suatu tempat mana gitu, berarti tidak ada imkanul liqa. Berarti menurut versinya Imam Bukhari ini tidak bisa diterima. Kalau versinya Imam Muslim lebih mudah lagi, cukup sezaman, muasir saja. Muasir sudah dikatakan itu muttasil. Ada banyak lah, perinciannya ada banyak, yang tentu saja tidak mungkin saya sebutkan semua. Kemudian yang keempat, ghair mu'allal, tidak ada illahnya. Nah, illah ini adalah pembahasan yang paling rumit dalam mustalahul hadis. Karena nggak ada pakemnya. Banyak ulama yang mengatakan orang itu seorang ahli jarh wa ta'dil atau siapapun, setinggi apapun tingkatan dia, kalau dia bisa tahu ilal itu karomah. Jadi illatul hadis itu hanya bisa diketahui lewat karomah. Kenapa? Karena illatul hadis ini adalah keadaan di mana kita melihat sanadnya secara umum benar. Oh, ini sahih semua, perawinya thiqah semua, adil, dobit semua. Kita cek dobit semua, dan muttasil secara umum mereka ini semua mungkin liqo semua, mungkin bertemu semua. Tapi ada satu perawi mengatakan enggak, ini ada ilatnya nih. Ini nggak mungkin perawi ini ketemu ini, walaupun dia pernah ngaji sama-sama di Mekah, walaupun A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, bisa mengetahui hal-hal detail seperti itu yang hanya diketahui oleh seorang perawi ini, itu waduh, sangat sulit. Di antaranya apa ilat itu? Di antaranya adalah misalnya yang saya sebutkan tadi, sulukul jadah. Sulukul jadah ini memang sahih semua. Ini memang perawinya thiqah semua, adil semua. Tapi masalahnya harusnya riwayat ini ketika saya coba kombinasi atau saya kumpulkan riwayat-riwayat yang lain yang berkaitan dengan ini, harusnya perawi ini nggak mungkin meriwayatkan hadis ini karena dulu dia nggak pernah ketemu dengan Syekh Fulan. Yang punya riwayat ini cuma Syekh Fulan, jadi harusnya jalurnya nggak ke sini, jalurnya harusnya lewat jalur yang lain. Nah, itu tuh, waduh, itu sulitnya minta ampun itu, untuk bisa mengetahui ada keanehan dalam jalur. Waduh, sulit itu diantaranya illah, diantara maknanya illah begitu. Diantara illah itu bisa terjadi pada sanad, bisa juga terjadi pada matan. Diantara yang terjadi pada matan itu adalah misalnya hadisnya itu diindikasi ini kayaknya nggak mungkin dari Nabi mengatakan begini. Contohnya misalnya hadis tentang jariyah. Jadi ada Nabi pernah bertanya kepada seorang jariyah, budak wanita, ainallah, terus kemudian jariyah itu mengatakan fis sama. Terus sama Nabi diikrar dan Nabi mengatakan hiya muslimatun, budak ini budak muslim. Terus sama pemiliknya dibebaskan. Setelah cuman mengakui Allah fis sama, terus dikatakan muslimah. Para ulama mengatakan ini matannya ini ada ilahnya. Di matannya ini ada ilahnya. Wallahu a'lam. Yang terakhir syadz. Apa itu hadis syadz? Hadis syadz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang thiqah, tapi dia berselisih dengan orang yang lebih thiqah. Yukhalif man awthaq minhu, berselisih dengan orang yang lebih thiqah. Hadisnya berselisih, nggak bisa disatukan. Maka bagaimana? Nah, yang hadis thiqahnya lebih rendah ini disebut hadis
syadz. Disebut hadis apa? Hadis syadz. Lah, hadis sahih nggak boleh diisi oleh perawi yang syadz, yang berselisih dengan perawi yang lebih thiqah. Jadi kalau syadz aja nggak boleh, apalagi mungkar. Karena kalau mungkar itu yang pertama jelas dia tidak dhabit, berarti dia dhaif, perawi dhaif berselisih dengan perawi thiqah, jelas. Jadi kalau syadz aja nggak boleh, apalagi yang mungkar. Oke. Sekarang li ghairi, sahih li ghairi. Mana tadi spidolnya? Oh ini. Sebelum kita bahas hadis sahih li ghairi, kita ada baiknya bahas hadis hasan dulu. Hasan juga dibagi menjadi dua, ada hasan li dzatihi, ada li ghairihi. Li dzatihi dan ada li ghairihi. Yang li dzatihi itu adalah hadis yang memenuhi seluruh persyaratan hadis sahih kecuali dhabit. Ma yaqillu dhabtuhu anis sahih. Apa? Ma yaqillu dhabtuhu an martabati as-sahih. Seluruh persyaratan hadis sahih sudah dilengkapi semuanya kecuali yang dhabit. Yang dhabit hadis hasan ini yaqillu dhabtu, lebih rendah sedikit. Jadi misalnya kalau ada orang, dia ini perawi yang satu ini bangun tidur ditanya langsung bisa. Oh yang satu ini bangun tidur masih ucek-ucek mata dulu, ditanya apa masih angop. Saya ulangi tadi pertanyaannya padahal aslinya mikir. Ya ini berarti yakin lu dhabtuhu ini. Tanya, ayo lanjutkan ayat. Wa ma kana lil mu'minin aw mu'minatin idza qadallahu rasulu amran. Apa gak kerungu padahal kerungu tapi mikir sih. Lah itu yakin lu dhabtuhu. Yakin lu dhabtuhu. Bukan enggak dhabit sama sekali lo ya. Enggak. Dia dhabit tapi apa? Kurang dikit. Nah, maka dia masuk ke hadis hasan. Nah, kalau hadis sahih li ghairihi itu adalah hadis hasan yang dikokohkan oleh jalur-jalur lain. Jadi hadis hasan ketemu dengan hadis hasan yang sama. Wah, ada dua hadis hasan nih, saling menguatkan satu sama lain, maka dia menjadi apa? Hadis sahih li ghairi. Jadi istilahnya adalah ma khaffad dhabt walakin yujbaru bi kathrati turuqihi. Ma khaffa ad-dhabt walakin yujbaru itu artinya ditambal begitu, bikathroti turukihi. Bikathroti turukihi. Jadi karena ada banyak jalur, maka sedikitnya dhabit itu menjadi tertambal. Akhirnya hadisnya naik menjadi apa? Sahih li ghairihi. Adapun kalau hasan li ghairihi itu asalnya adalah hadis dhaif. Di hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan sahih, entah itu tidak memenuhi persyaratan adil atau dhabit atau muttasil atau ghairul mu'allal, ada ilahnya berarti, atau syadz. Syadz ke bawah. Jadi nanti hadis dhaif kita belum bahas yang mardud. Mardud ada dua, ada mardud li ta'nir ruwah, ada yang kemudian nanti satu li ta'nir ruwah, yang satu apa itu lupa saya. Ada nanti pembahasannya. Dulu sudah pernah saya bahas kalau nggak salah waktu di Baikuniyah itu ya. Oke. Li ghairi adalah ad-dha'fu. Ad-dha'fu dha'fan muhtamilan. Muhtamilan itu artinya dhaifnya nggak terlalu parah. Karena nanti ada hadis dhaif yang tidak mungkin lagi naik menjadi hasan li ghairi, saking parahnya dhaifnya. Itu nanti ada. Ketika kita bahas hadis mardud nanti akan disinggung hadis yang saking dhaifnya perawinya ini sudah ini udah nggak tertolong, ini udah. Siapa nama perawinya? Zidan mana ininya nisbatnya Al-Bakasi, walah sudah tidak tertolong udah. sulit. Nah, dha'fan muhtamilan idza injabara dha'fuhu bi'adadi turukihi. Idza injabara
dha'fuhu bita'addudi turukihi. Jadi dhaif yang ya masih bisa ditoleransi begitu. Ketika kapan? Idza injabara dha'fuhu, ketika kedhaifannya itu tertambal dengan banyaknya jalur sama. Nah, ada hadis dhaif yang dhaifnya itu yang muhtamil lah, masih bisa ditambal begitu. Ada banyak jalur, maka nanti hadis dhaif itu bisa naik menjadi apa? Hasan li ghairi. Nggih. Nah, cuman yang penting juga untuk kita paham, kenapa Imam Ibnu Hajar memasukkan yang makbul itu cuman hasan dan sahih, adapun mardud di sini adalah hadis dhaif. Apakah berarti hadis dhaif itu mardud ditolak semuanya? Sama kayak hadis apa namanya? Hadis maudhu. Apakah begitu? Tidak. Nah, ini penting ini. Banyak orang yang ngira bahwa oh berarti kalau makbul cuman hasan dan sahih, berarti yang diterima cuman hasan sahih. Kalau udah dihukumi dhaif, berarti nggak bisa diterima sama sekali. Keliru. Tidak begitu. Banyak orang salah paham dari apa namanya? Karena orang Wahabi juga pakai kitabnya Imam Ibnu Hajar ini. Karena muktamad, kitab ini muktamad sekali. Orang Wahabi pun pakai. Bahkan di antara tahqiqan yang menurut saya mudah dibaca dan mudah difahami, itu tahqiqannya orang Wahabi. Tahqiqan kitab Nukhbah ini ya. Namanya Sulaiman Ar-Ruhaili. Itu kan orang Wahabi, tapi tahqiqannya bagus, Masya Allah. Bagus. Walaupun kalau kita yang sering kita pakai itu di pondok dulu adalah punyanya Syekh Nuruddin Aitar. Itu Haidar ada tuh kitabnya apa? Tahqiqannya Syekh Nuruddin Aitar. Itu kitab tahqiqan terbaik lah. Ada yang lebih yang bagus juga itu Sulaiman Ar-Ruhaili, walaupun dia sifatnya itu taklik ya, ngasih taklik begitu. Ngasih penjelasan itu bagus. Wallahu alam. Nah, apa bedanya makbul dengan mardud? Di sini letaknya. Beliau tidak memasukkan hadis enggak. Jadi nanti mardud dibagi dua sama Imam Ibnu Hajar. Nanti insya Allah besok kita bahas. Tapi yang jelas definisi makbul itu apa menurut Imam Ibnu Hajar? Makbul itu adalah ma yajibul amal bihi. Apa? Makbul itu apa? Ma yajibu al amal bihi. Hadis yang wajib kita amalkan. Jadi wajib kita amalkan. Maksudnya wajib kita amalkan apa? Ma yaghlibu 'ala dhann sidqul khabar. Apa? Ma yaghlibu 'ala dhann sidqul khabar. Ma yaghlibu 'ala dhann sidqu al khabar. Jadi cuma sampai tingkatan dhann aja. Karena memang nahnu muta'abbaduna bil madnunat. Jadi kita umat Islam itu walaupun ilmunya sampai tingkatan dhon, tapi kita tetap diwajibkan untuk mengamalkan. Makanya fikih-fikih itu kan rata-rata madnun semua, sampai tingkatan dhon semua. Kalau yang qat'i itu ayat Quran, hadis, kewajiban sholat lima waktu itu qat'i. Tapi apakah wajib niat apa enggak? Menurut dhonnya Imam Syafi'i, ijtihadnya Imam Syafi'i wajib niat. Dan orang yang ngikut Imam Syafi'i berarti dia diperintah untuk niat setiap memulai sholat. Kan begitu. Berarti sampai tingkatan dhon pun kita itu sebetulnya umat Islam itu sudah mukallaf. Nahnu mukallafuna bil madnunat. Kita itu sudah diberi taklif, diberi beban syariat, meskipun dalil yang kita punya itu sampai tingkatan dhon. Jadi walaupun dhon yajibul amal bi, wajib kita amalkan. Nah, ini apa namanya? Definisi makbul menurut Imam Ibnu Hajar. Adapun yang mardud, beliau mengatakan lam yarjah sidqul mukhbir bihi, sidqu al mukhbir bihi. Malam yarjah, itu definisinya malam yarjah sidqu al mukhbir bihi. Yang tidak unggul, kita tidak bisa mengunggulkan sisi kebenaran perawinya. Artinya perawi ini ada mungkin benar, ada mungkin keliru, tapi yang rojih, yang unggul itu kemungkinan dia keliru. Karena ada tanda-tanda, ada korinah-korinah yang menunjukkan dia itu keliru. Apa misalnya? Oh, dia ternyata tidak dobit. Oh, ternyata dia tidak adil. Oh, ternyata di sanadnya ada yang terputus. Oh, ternyata ada ilatnya. Oh, ternyata syadz. Ada kemungkinan keliru, walaupun ada kemungkinan benar juga. Jadi mardud di sini tidak sekonyong-konyong ditolak gitu, enggak. Karena masih ada kemungkinan apa? Ada kemungkinan apa? Diterima.
Walaupun kemungkinan ditolaknya lebih tinggi, kemungkinan hadis ini kelirunya lebih tinggi, tapi kita masih membuka ruang adanya kemungkinan diterima hadis ini. Sehingga hadis mardud itu tidak 100% ditolak, tapi nanti ada perincian-perincian yang lebih dalam yang sebetulnya sudah saya tulis dalam buku saya Bincang Hadis. Bisa difahami sampai sini? Tipis-tipis. Hah? Tipis-tipis. Terus Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam bab mardud komentar dalam kitabnya ya Om. Aku gak mau coba saya apa taklikane Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Tapi yang jelas Wahabi itu sebenarnya tidak semuanya nolak hadis dhaif juga sebetulnya. Wahabi yo sing objektif yo enak. Hanya saja mereka biasa lebih tasyaddud dalam menerima hadis gitu saja. Ya gitu aja. Emang agak sulit inti masalahnya orang Wahabi itu bukan di hadis sebetulnya. Bukan di persoalan hadis. Persoalan hadis pun mereka berselisih satu sama lain. Ya sama kayak kita itu kan juga kita berselisih dalam masalah hadis ya. Cuman artinya bahwa orang Wahabi itu masalahnya itu ada pada akidah, masalah utama mereka itu. Bukan pada hadis. Hadis oke lah, kita bisa debat soal hadis. Debat soal sanad oke. Tapi masalahnya mereka itu banyak bermasalah dari sisi akidah. Sehingga apa? Walaupun hadisnya benar, tapi kalau akidahnya keliru, maka cara memahami hadisnya menjadi keliru. Inti kekeliruannya Wahabi kan di situ. Tapi kalau masalah hadis, sebagian mereka ada yang tasyaddud, sebagian di antara mereka ada yang objektif. Wallahu a'lam. Karena mustahil juga lo bayangkan. Jumhur ulama mengatakan hadis dhaif itu bisa digunakan untuk fadhail, minimalnya itu. Minimal bisa digunakan fadhail. Ada yang mengatakan bahkan ulama salaf itu bahkan menggunakan hadis dhaif untuk hukum idza lam yakun fil bab hadisun misluhu. Kalau misalnya di dalam bab ini nggak ditemukan hadis sahih yang lain, maka pakai hadis dhaif. Bahkan hadis mursal Imam Syafi'i pakai hadis mursalnya Imam pokoknya hadis mursal yang diriwayatkan oleh tabi'in tertentu. Siapa namanya itu ya Allah, terkenal itu, Sa'id bin Musayyib. Hadis mursalatu Sa'id bin Musayyib itu diterima sama Imam Syafi'i. Kenapa? Karena setelah diteliti ternyata mursalnya beliau itu sebetulnya muttasil, nyambung, hanya saja memang nama sahabatnya dibuang. Mursal itu dhaif, nanti akan kita bahas hadis mursal itu dhaif. Tapi sama Imam Syafi'i dipakai. Ulama-ulama yang lain biasa menggunakan hadis-hadis dhaif. Kenapa? Itu tadi, karena beliau nggak menemukan hadis sahih. Sehingga beliau mengatakan daripada saya ijtihad sendiri pakai pendapat saya, mending saya ambil hadis dhaif. Maka zaman dulu masyhur ungkapan uhibbu kanal ulama yuhibbu ad-dhaif min ra'yihi. Lebih menyukai hadis dhaif daripada pendapat pribadinya. Misalnya nggak ada hadis sahih sama sekali, hadis yang hasan juga nggak ada. Terus pilihannya dua, hadis dhaifnya ada atau pilihan yang kedua tinggalkan hadis dhaif pakai pendapat pribadi. Apa yang dipilih? Hadis dhaif. Ulama zaman dulu begitu, walaupun sebagian ada yang nggak pakai hadis dhaif, pakai langsung pendapat pribadi, pakai langsung qiyas. Wallahu a'lam. Ya ini perbedaan masalah ijtihad yang saya tulis juga. Tapi kalau masalah ini saya tulis di buku Bincang Hadis tipis-tipis. Karena itu pembahasan berat itu. Pembahasan berat. Saya tulis juga, saya singgung di Bincang Hadis tapi apa? Tipis-tipis. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Misalnya hadis dhaif itu kan jarang menjadi landasan hukum kan? Ya. Tapi bisa misalnya kita mengambil hadis dhaif menjadi landasan hukum, tapi karena dhaifnya itu apa tadi? Yang udulnya itu kurang, yang mungkin ulamanya aja yang enggak yang ngopi gitu atau apa? Ngopi? Kok ngopi kok bisa? Ya maksudnya nongkrong di kafe. Ya. Ngopi itu enggak loh, jangan salah ya. Ngopi itu enggak. Ente mau nganggap saya enggak adil nih, cuman gara-gara saya ngajar pakai ngopi. Kalau ngopinya di warung itu baru. Nongkrong gitu. Ya. Nongkrong di warung. Habis itu kayak tadi karena saya bilang itu berhubungannya sama hewan gitu. Terus mengurangi
kalau keadilan. Udah Misal Terus? kayak gitu, Ya. doif kayak gitu bisa lebih kuat untuk menjadi landasan hukum. Enggak. Ini apa toh? Ini apa toh? Kan enggak Ini gara-gara nggak ya neh doang gitu gara-gara. pokoknya Iya. apapun asbabun doifnya kembali lagi hukum tadi gitu loh. Selagi nggak syahid doaf bisa naik ke hasan al-ghairi. Kalaupun doif Nah, bisa iya. ke fadil amal. Kalau emang pertanyaanmu apakah seluruh doif itu bisa naik kan? Bisa naik menjadi apa? Hasan. Hah? Bihasabi al asbab. Apakah dibedakan kalau sebab doifnya yang ini atau yang ini yang atau yang ini? misalnya gini, Loh. kalau doif yang begitu bisa nggak jadi landasan hukum yang kan katanya jarang kan doif itu jadi landasan hukum. Iya, bukan jarang, emang nggak ada. Enggak ada. Nah, Ada tapi itu tadi khilaf kan para ulama. Ada yang pakai kalau nggak ada hadis sahihnya gitu kan. semisal Terus? doif itu masalah kayak gitu. Nah gini ya. Jadi doif yang sampai pada kok doif. Jadi gini, doif itu kan dibagi dua. Ada bisa babi ta'nir ruwah. Ada yang satu lagi itu bisa babi inqita'is sanad. Sebab terputusnya sanad. Nah yang bisa babi apa namanya ta'nir ruwah itu ada yang sampai tingkatan nggak bisa dipakai sama sekali karena dianggap parah. Ada yang ya masih di muhtamal lah. Yang ta'nir ruwah diantaranya adalah kok sampai dia berdusta. Nah ini dusta ini sudah tingkatan kebohongan yang membuat hadisnya itu nggak diterima. Bahkan kalau misalnya ada riwayat lain yang hasan, dia nggak bisa naik menjadi hasan li ghairi. Itu kalau apa namanya dhaifnya itu sebab ta'nur ruwah yang dusta. Tapi kalau dobit mutasil sanad itu masih bisa naik. Kalau masalah dobit kecerdasan intelektual itu masih ketolong. Tapi kalau sudah akhlak, etika, moral nggak ketolong itu. Nipu-nipu itu udah nggak ketolong itu. Makanya para sahabat itu kulluhum udul, semuanya adil. Kalau apa namanya ta'annya itu sebab itu tadi karena dia dusta, itu lebih sulit ketolong daripada yang ta'annya adalah dhabtur ruwah. Begitu. Mafhum? Ya. Saya belum walaisa syaratan lisahih yang kemarin. Mana? Al-Aziz. Ha? Walaisa syaratan lisahih. Ya. Berarti dia nggak bisa. Coba di sini kamu lihat ada aziz nggak? Sahih lidati ada persyaratan aziz nggak? Oh, Nggak ada kan? itu. Nah, ada beberapa ulama mengatakan di antara syarat sahih lidati selain binaqli adlin tamid dhabti muttasil sanad ghairu mu'allalin wala syad ditambah satu aziz. Tapi menurut pendapat yang sahih apa? Tidak ada persyaratan aziz. Persyaratan sih jadi dikit banget ya. Hah? Oke. Oh iya jelas. Bahkan Bukhari pun nggak menjadi Sahih Bukhari nanti, Dhaif Bukhari atau Hasan Bukhari, karena ada persyaratan aziz. Hadis pertamanya aja udah nggak sahih. Terus masalah menyikapi udul setiap semua sahabat itu udul kan kita masih dengar ada sahabat yang suka mabuk-mabukan seperti Nuaiman ya. Iya. Nuaiman itu menyikapinya secara ilmiah bagaimana? Kok dikatakan semua sahabat adil, apakah berarti mabuk-mabukan tidak menghilangkan keadilan? Kalau kita lihat sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis itu nggak ada yang mabuk-mabukan. Apakah semua sahabat adil? Itu memang ada para ulama para ulama khilaf. Tapi semua meyakini bahwa kalau menyangkut hadis Nabi mereka adil, maksudnya jujur, nggak mungkin mengada-ada. Sebejat-bejatnya apapun orang sahabat, maksudnya dalam tanda kutip bejat ya, maksudnya misalnya mereka itu dulu mabuk-mabukan, nggak mungkin sahabat yang mabuk-mabukan ini berani berdusta atas nama Nabi. Dan itu terbukti Nabi sendiri yang menjamin ketika Sayyidina Nuaiman itu dihad minum khamr, dicambuk oleh sahabat-sahabat lain, ada yang nyambuknya pakai pelepah kurma, pakai sandal dan seterusnya. Ada seorang sahabat yang menghina, la'anahullah, semoga Allah melaknat dia. Sama Nabi dimarah. Tidak boleh kamu begitu. Kenapa ya Rasulullah? Dia itu kan mabuk-mabuk. Kata Nabi, walaupun dia mabuk, walakinnahu yuhibbullah rasulah. Dia itu tetap mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi sama Nabi sudah dinas bahwa sahabat itu walaupun keadaannya seperti ini, dia tetap cinta Allah dan Rasulnya. Karena itu mustahil para sahabat itu dusta atas nama Nabi. Nggak ada itu. Sehingga kita mengatakan adil itu adil dari sisi bahwa dia itu apa? Tidak mungkin berbohong atas nama Nabi, itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat realitanya, Sayyidina Nuaiman itu nggak meriwayatkan hadis, nggak ada. An-Nuaiman nggak ada.
Dan kalau kita lihat semua sahabat yang meriwayatkan hadis itu mesti orang-orang soleh semua. Nggak ada yang bermasalah dari sisi adalahnya. Sehingga kita mengatakan kullu sahabah udul, yakni karena itu konteksnya adalah periwayatan hadis, maka kita lihatnya sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis. Jangan lihat sahabat yang lain. Itu ihtimal yang kedua. Ihtimal yang ketiga kita katakan Sayyidina Nu'aiman itu sebelum Nabi wafat sudah taubat. Sudah taubat, sudah tidak lagi apa? Minum-minuman. Jahil masih iya. Kalau jahil masih sejak sampai zaman Sayyidina Utsman itu masih jahil, itu ada riwayatnya. Tapi kalau minum-minuman itu udah enggak. Wallahu a'lam. Oke. Yang lain? Mau konfirmasi tadi Ya. Ada yang mengatakan kalau syarat sahih itu nggak boleh aziz. Nggak boleh. Aziz, dia nggak boleh, jadi nggak sahih. Ya, terus. Itu konfirmasi. Ya. Coba kita baca sedikit ya, ininya. Teksnya mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa khabarul ahadi bi naqli 'adlin tamid dhabti muttasil as-sanati ghairi mu'allalin wala syadzin huwa sahih li dzatihi. Ini definisi hadis sahih li dzatihi adalah yang pertama bi naqli 'adlin tamid dhabti muttasil as-sanad ghair mu'allal wala syadz. Sudah kita bahas. Kemudian wa tatafawatu rutbatuhu. Ini. Hadis sahih itu derajatnya berselisih atau berbeda-beda, bertingkat-tingkat bitafawuti hadhil awsaf, sesuai dengan tingkatan-tingkatan sifat ini. Jadi ada sahih yang tinggi karena adilnya itu sangat tinggi sekali, ada yang tamud dobitnya tinggi sekali. Nah, maka dia berada pada puncak kesahihan, misalnya begitu. Wa min thamma, di antara tingkatan-tingkatan sahih ini adalah Quddima Sahihul Bukhari, thumma Muslim, thumma syartuhuma. Didahulukan ada hadis sahih, kalau dia ada di Bukhari dan Muslim, maka lebih didulukan yang ada di Bukhari Muslim. Antara Bukhari dan Muslim didulukan Bukhari, baru kemudian Muslim, baru kemudian syarat-syarat Bukhari Muslim yang memenuhi syarat Bukhari Muslim. Daripada hadis sahih yang kita temukan misalnya di Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Ibnu Majah, dan seterusnya. Lebih kita utamakan. Kenapa? Ya karena kita sudah meyakini persyaratan Imam Bukhari itu lebih ketat daripada persyaratan Muslim misalnya. Nah, Imam Muslim dibandingkan Imam Tirmidzi dan lain-lain lebih ketat Imam Muslim daripada yang lain-lain, begitu. Lah ini oleh para ulama disebut taqsimus sibah. Taqsimus sibah itu adalah mengurutkan hadis menjadi 7 urutan. Pertama, sesuai dengan syarat ada dalam Bukhari Muslim, disepakati Bukhari Muslim. Yang kedua hanya ada dalam Bukhari. Yang ketiga hanya ada dalam Muslim. Yang keempat sesuai syarat Bukhari Muslim. Yang kelima hanya disyarat sesuai dengan syaratnya Bukhari. Yang keenam sesuai dengan syaratnya Muslim. Yang ketujuh di luar persyaratan Bukhari dan Muslim. Walaupun 7 taqsimus sibah ini dikritik habis-habisan oleh ulama-ulama yang lain. Alasannya apa? Macam-macam. Bagaimana mungkin hadis bagaimana kalau misalnya mutawatir melawan muttafaq alaih? Ada hadis mutawatir berselisih dengan hadis yang muttafaq alaih. Ayo, mutawatir ini tidak ada dalam Bukhari Muslim, dilawankan dengan Bukhari Muslim. Ikut, ayo, pilih mana? Ya jelas tentu saja milih yang mutawatir. Misalnya begitu. Ada hadis yang masyhur diriwayatkan oleh a'immatul kibar, tapi nggak ada dalam Bukhari Muslim. Lawan yang Bukhari Muslim. Sahih mana? Ya jelas yang masyhur ini. Berarti persyaratan Bukhari Muslim itu ya masih sedikit banyak dikritik lah. Wallahu a'lam. Kemudian Allahu Akbar, mana tadi? Wa in khaffat dhabtu, kalau misalnya kedobitannya itu rendah dikit, maka apa? Fal hasan li dzatihi, dia menjadi hadis apa? Hasan li dzatihi. Wa bi kathrati turuqi yusahhah, dan kalau hadis hasan li dzatihi itu banyak jalurnya, yusahhah, bisa dijadikan hadis sahih menjadi sahih apa? Li ghairihi. Di sini beliau belum menyebutkan hadis hasan li ghairi. Kenapa? Karena hadis hasan li ghairi itu nanti masuknya ke hadis dhaif sebetulnya. Nah, hadis yang mardud karena banyak jalurnya maka menjadi apa? Hasan li ghairi. Fa'in jumi'a. Nah, ini penting juga ini. Syuf. Fa'in jumi'a ini termasuk ibarat yang ya kalau nggak ngelihat syarah sulit difahami. Fa'in jumi'a falit taraddudi fin naqili haitsu tafarrudu wa illa fa bi'tibari isnadain. Fa'in jumi'a, kalau kata-kata sahih dan hasan itu digabung, jadi hasan sahih, hadza hadisun hasanun sahihun, hadza hadisun sahihun hasanun, misalnya begitu. Seperti yang sering diungkapkan oleh Imam Tirmidzi
ketika kamu membaca hadis Tirmizi misalnya, nanti di akhir beliau sering mengatakan hadza haditsun hasanun sahih, hadza hadisun sahihun hasanun, itu berarti jumi'ah, dikumpulkan istilah hasan dan sahih. Maka maknanya bagaimana? Maka ditafsil. Kalau jalurnya ada lebih dari satu, itu bagaimana? Tapi kalau jalurnya cuma satu, itu bagaimana? Pertama, kalau jalurnya itu satu, maka valid taraddudi fin naqil haitsu tafarrud. Kalau jalurnya itu satu, maka tandanya ada taraddud fin naqil. Rawinya bingung menghukumi hadis ini. Jalurnya cuma satu nih. Jalur hadisnya cuma satu. Terus Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Berarti Imam Tirmidzi bingung, ini hadis ini mau saya kasih derajat sahih, tapi kok kayaknya kurang pas. Kalau cuman hasan kok kayaknya lebih tinggi dari hasan, maka beliau hukumi hasan sahih. Karena jalurnya cuma satu. Jalurnya cuma satu. Dan beliau bingung, ini sebetulnya dia itu sahih tapi agak kurang dikit. Tapi kalau saya cuma hasan, kok kayaknya kurang, karena sebetulnya di atasnya hasan nih. Biasanya saya ngukumi hadis hasan itu kalau begini, ini ada hadis yang di atasnya hasan. Tapi ya belum sampai sahih juga. Alah udah hasan sahih. Itu kalau jalurnya cuma satu. Tapi kalau jalurnya lebih dari satu, ada dua jalur, maka bagaimana? Wa illa fa bi'tibari isnatain. Berarti beliau menghukumi riwayat jalur yang pertama itu jalur hasan, jalur yang kedua jalur sahih. Hadisnya matannya sama, jalurnya ada dua, satu jalur itu hasan, setelah saya teliti jalurnya hasan, jalur yang kedua jalurnya sahih. Maka hadis dengan teks seperti ini saya hukumi hasan sahih. Paham? Kenapa? Karena ada dua jalur. Jalur yang pertama hasan, jalur yang kedua sahih. Sehingga beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Itu kalau jalurnya ada dua. Kalau jalurnya cuma satu, berarti beliau bingung. Valid taraddud fin naqil. Beliau bingung, ini apa nih? Hasan apa sahih? Mau dihukumi hasan tapi kok kayaknya kurang, mau dihukumi sahih kok kayaknya lebih rendah dikit. Alah sudah, kasih hukum hasan sahih. Bisa dipahami? Wa ziyadatu rawihima, ini pembahasan yang lain, pembahasan tentang hadis mahfud, syadz, sama ma'ruf dan mungkar. Insyaallah kita lanjutkan besok. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Tadi kan apa namanya yang dua sanad, dua jalur. Ya. Hasan sahih, yang satu hasan, yang satu sahih. Ya. Kenapa enggak langsung dibilang Hasan li ghairi, sahih li ghairi. sahih aja gitu? Sahih maksudnya sahih li ghairi gitu maksudmu. Ada satu jalur yang bilang sahih. Ha. Yaitu kenapa enggak jadi itu aja patokannya? Loh. Lah terus jalur yang ini dikemanakan? Karena dalam hadis itu kita nggak cuma ngelihat matan, ngelihat jalur juga. Jalur itu penting. Maka ada tatabu'ut turuk itu ngumpulkan jalur. Itu pembahasan hadis yang paling rumit, karena paling rumit akhirnya dia paling penting adalah tatabu'ut turuk. Atau kalau istilahnya Imam Bukhari nanti di sini namanya al-i'tibar. Mencari jalur yang lain. Itu menjadi penting, sehingga harusnya pertanyaannya adalah kenapa nggak jadi yang hadis yang jalur yang hasan ini tidak naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi, itu masih masuk akal. Bisa nggak? Bisa. Lah kenapa nggak jadi hasan li ghairihi? Lah ini masalahnya, kita sudah masuk ke pembahasan istilahnya seorang ulama tertentu, kita nggak bisa intervensi. Nah, yang kita bahas di sini adalah istilah umum, istilah secara umum. Hasan li ghairihi, hasan li dzati, sahih li ghairi, sahih li dzati, itu istilah umum. Tapi ada beberapa ulama yang nggak pakai istilah ini, buat istilah sendiri. Lah kita nggak bisa intervensi. Yang bisa kita lakukan adalah meneliti apa maksudnya ulama ini pakai istilah ini. Karena mustalah hadis itu baru dibuat setelah banyak ulama ini pakai istilah-istilahnya sendiri. Imam Bukhari punya istilahnya sendiri, Imam Muslim punya istilahnya sendiri, Tirmidzi punya istilahnya sendiri. Lah kemudian supaya nggak bingung, para ulama generasi mutaakhir ini, eranya siapa namanya, Imam Roma Hurmuzi sampai ke bawah Ibnu Shalah, Imam Khatib Baghdadi dan seterusnya, itu apa? Buat satu pakem istilah supaya kita bisa mudah dalam memahami istilah-istilahnya para ulama hadis. Zaman dulu itu yang namanya istilah itu, makanya ada ungkapan la musyahhata fil istilah. Kita nggak boleh debat masalah istilah. Tanya apa makna istilah ini. Jadi kalau misalnya pertanyaan tadi kenapa nggak jadi sahih li ghairi saja, ya karena itu istilahnya Imam Tirmidzi sendiri, kita nggak bisa intervensi. Paham Rizky? Hadis-hadis itu udah terkumpul dari berapa
Maksudnya terkumpul itu apa? Ini kan dibuatnya abad 8. Enggak lah ya, maksudmu terkumpul itu apa maksudnya? Bukan tertadwin. Iya, ada hadis. Hadisnya atau mustalah hadisnya? Hadisnya. Kalau hadisnya sejak pertama saya ya lagi-lagi itu saya tulis di bab pertama di bincang hadis itu. Karena itu pembahasan paling penting. Kapan hadis itu ditulis? Inti saya suruh baca buku saya nggak mau. Kebanyakan tanya aja ini. Jadi apa namanya? Apa tuh? Sejak zaman sahabat hadis itu sudah ditulis, walaupun tidak semuanya. Kemudian mulai ada gerakan penulisan massal itu eranya siapa namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz di era dinasti Umayyah. Apakah sebelumnya belum ditulis? Sudah, tapi tidak ada penulisan secara massal dan tidak tersistematisasi begitulah kurang lebih. Eranya Umar bin Abdul Aziz baru ada perintah dari khalifah, ada gerakan penulisan hadis, baru ditulis secara sistematis. Kemudian pengumpulan hadis sahih secara mandiri itu pertama kali baru diinisiasi oleh Imam Bukhari. Banyak orang bilang, loh hadis sahih itu kan baru dikumpulkan Imam Bukhari. Keliru itu. Hadis sahih itu sudah ditulis dan sudah diteliti sejak eranya sahabat, sejak eranya tabi'in. Buktinya apa? Imam Ibnu Sirin mengatakan sebelum Imam Bukhari nih ya, dulu kami ketika menerima hadis itu nggak perlu tanya ini hadisnya bagaimana, tapi setelah muncul fitnah itu berarti eranya siapa namanya Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, baru kami tanya ini hadis ini dari siapa. Berarti era jarh wa ta'dil itu sudah berlaku ya sejak eranya Sayyidina Ali, sejak orang-orang Syiah mulai bikin hadis-hadis palsu lah, itu baru sudah dimulai apa? Jarh wa ta'dil. Jauh sebelum Imam Bukhari, ratusan tahun sebelum Imam Bukhari itu. Baru kemudian hadis sahih dikumpulkan jadi satu buku tersendiri, itu eranya Imam Al-Bukhari. Sebelumnya antara hadis, adapun pengumpulan hadis saja tidak dicampur dengan misalnya ayat Quran, tidak dicampur dengan perkataan-perkataan ulama, itu sejak eranya siapa ya, saya lupa itu, Al-Maqdisi gitu, saya lupa, adalah sejak eranya itu. Kemudian Imam Bukhari baru mengumpulkan apa yang sahih saja. Paham? Kenapa nggak ada pengumpulan kayak ini hadis-hadis yang diriwayatkan sama Abu Hurairah gitu? Oh ada, itu namanya hadis musnad. Ada istilahnya itu. Hadis musnad itu hadis yang dikumpulkan sesuai dengan nama perawi sahabat. Ini hadisnya Imam Bukhari saja. Kok Bukhari? Ini hadisnya Abu Hurairah saja. Hadisnya Ibnu Umar saja. Hadisnya Sayyidina Umar saja. Hadisnya Sayyidah Aisyah saja. Itu ada. Namanya hadis musnad. Kitab musnad itu namanya. Termasuk Musnad Ahmad. Termasuk Musnad Ahmad. Kalau kamu baca itu kan sesuai dengan nama sahabat. Terus saya Ibnu Hibban kenapa nggak dimasukkan ke kutubus sittah? Masuk kok Ibnu Hibban. Masuk kan? Masuk. Tis'ah. Saya bisa Hibban tis'ah bukan sittah. Dari saya Ibnu Hibban kan? Ya. Oh iya, bukan sittah tapi tis'ah. Kenapa nggak masuk? Ya nggak sesuai persyaratan berarti menurut ulama yang dulu itu malah belum ada kutubus sittah, dulu itu kutubul khamsah. Bahkan ada yang mengatakan kutubul arba'ah dulu itu cuman yang diakui cuman Bukhari, Muslim, kemudian Nasai dan Abu Dawud. Nasai itu terakhir, Abu Dawud, Tirmidzi ya, lupa saya. Kemudian nambah satu menjadi kutubul khamsah, nambah satu lagi terakhir masuk itu Nasai. Terakhir masuk itu Nasai malahan. Karena para ulama kemudian melihat, oh ternyata Nasai ini lebih kuat, lebih sahih bahkan daripada hadis kutubul khamsah yang lain, diantaranya Tirmidzi. Nasai itu lebih kuat daripada Tirmidzi, maka dimasukkanlah Nasai. Bahkan ada yang mengatakan Nasai itu langsung di bawahnya Bukhari, Muslim, langsung Nasai, di atasnya Abu Dawud. Lalu yang masyhur mengatakan enggak, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, baru Ibnu Majah. Terus kemudian ditambah lagi, oh ternyata kutubus sittah itu zaman sekarang sudah ada tambahannya. Sudah bisa kita barangkali kita masukkan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab mashatir yang juga juga layak lah disandingkan dengan kutubus sittah.
adalah Muwatta Imam Malik dan Musnad Ahmad. Kemudian itu saya Sahih Ibnu Hibban. Begitu. Oh, terus Tisa Ustaz Ahmad, Muwatta sama Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban. Mafhum? Wallahu a'lam. Nggih, yang lain? Sampun? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah